Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini kita mau lihat satu ayat dan fokus kepada ayat itu. Karena banyak orang akan baca ayat ini dan akan bingung. Karena Yesus kasih satu perintah, itu kelihatan seperti tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi sebenarnya kita bisa lakukan kalau kita mengerti konteks dan arti Yesus Kristus di ayat ini. Tapi sekarang banyak orang akan pakai ayat ini dan pakai salah. Banyak itu orang akan mengajar dari mimbar dan mereka akan berkata, oh harus lakukan ini. Dan mereka akan kasih satu artinya tidak sesuai dengan artinya Yesus Kristus. Dan banyak orang akan dapat satu beban di dalam jiwa mereka karena mereka menerima itu pengajaran yang palsu. So kita mau lihat di ayat ini dan lihat artinya Yesus Kristus dari konteks dan dari ayat-ayat yang lain. Kita lihat di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. So waktu kita baca ini, yang pertama itu banyak orang akan berkata, wah Yesus Kristus tahu ini tidak mungkin. So, waktu dia kasih ayat ini, maksudnya kita tidak bisa sempurna, kita hanya bisa percaya kepada Tuhan dan dapat keselamatan melalui kepercayaan saja, dan ini artinya Yesus Kristus. Tapi itu bukan artinya Yesus Kristus. Yesus bicara dengan jelas, kita harus lakukan ini. Kalau ini di dalam itu khotbah di bukit, dan kalau kita lihat di Matius 7, ini yang di terakhir, itu khotbah itu yang terakhir. Kalau kita lihat di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dan kita bisa lihat dari sini, ini tentang itu hari kiamat. Tapi kalau kita lihat di ayat 24, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab dirikan di atas batu. 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. So, Yesus berkata di khotbah bukit, kita harus dengar dan lakukan perkataannya. Kita tidak bisa berkata, wah ini tidak mungkin jadi saya tidak peduli. Kita harus lakukan. So kalau kita balik kepada pasal itu Matius 5 ayat 48, kita ini harus lakukan perintah ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. So kita harus tanya apa artinya. Kalau kita mulai dengan berpikir apa artinya sempurna. Itu artinya itu lengkap. Tidak ada kurangan. Itu tidak masih perlu apa saja. Seperti ini kalau kita berpikir tentang kekudusan Allah. Dia kudus, lengkap. Dia tidak kurang dengan kekudusan. Dia lengkap, dia sempurna di dalam kekudusannya. Atau pengetahuan Allah itu tidak ada kurangan. Dia tidak berpikir, saya lupa atau saya tidak tahu apa akan terjadi besok. Dia tahu semuanya. Dia lengkap di pengetahuannya. Dia sempurna. So, kita bisa lihat sempurna artinya lengkap. Tidak kurang apa saja. So, apa artinya di sini? Itu kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Nah, banyak itu pemimpin atau guru di dalam gereja sekarang, mereka akan pakai ayat ini untuk kasih satu beban kepada orang. Mereka akan pakai ini dan berkata, artinya di sini
Artinya, kita tidak bisa lakukan satu dosa pun di dalam Kristus. Kalau orang di dalam Kristus, mereka harus sempurna secara moral. Kalau mereka jatuh atau kalau mereka tidak lakukan yang sempurna, mereka tidak akan ke surga karena mereka tidak lakukan perintah ini. Mereka akan kasih satu beban yang tidak mungkin. Karena kalau ini memang itu secara moral atau secara di dalam itu sisi dosa, tidak bisa satu kali pun bisa berdosa sebagai orang Kristen. Wah, ini memang berat. Tapi mereka dapat pengertian itu dari mana? Karena kalau kita berikut itu pikiran mereka dan berpikir ini kesempurnaan, ini tentang dosa dan itu moral. Kalau itu tentang itu, kalau apa artinya? Kita harus sempurna sama seperti Bapa. Maksudnya, kita tidak bisa berdosa dan kita tidak pernah berdosa. Karena Allah sempurna di dalam kekudusannya, sempurna di dalam itu secara moral. Dia tidak pernah berdosa. So, kalau kita pernah berdosa, kita sudah tidak sempurna sama seperti Bapa di dalam sisi itu dosa dan kekudusan. Atau kalau orang yang akan berkata, iya, tapi ini tidak termasuk yang lama, tapi sekarang sebagai Kristen tidak bisa berdosa sama sekali, satu kali saja. Oke, kalau begitu Allah dia sempurna di dalam kekudusan, maksudnya dia tidak bisa dicobai oleh dosa. Tapi orang Kristen mereka bisa dicobai oleh dosa, mereka masih bisa dicobai oleh dosa. Dan orang akan berkata, oh iya, masih bisa dicobai oleh dosa, tapi kita masih harus sempurna tidak lakukan dosa. Oke, so maksudnya kita harus ada pengetahuan yang sempurna sama Bapa dan tahu apa yang salah dan apa yang betul setiap kali. Oh no, kadang-kadang kita tidak tahu itu apa yang betul dan apa yang salah, dan kadang-kadang dengan tidak sadar kita lakukan dosa, dan mereka akan berkata, oh iya, so di dalam pengertian atau pengetahuan kita tidak perlu sempurna. Kalau mereka bicara seperti ini, maksudnya mereka hanya ada doktrin sendiri. Itu tidak dari ayatnya. Karena kalau mereka berkata di konteks, ini tentang itu moralitas atau tentang dosa, dan kita harus sempurna sama seperti Bapa di dalam secara moralitas, maksudnya kita harus tidak pernah berdosa, kita selalu tahu apa dosa dan apa yang salah, kita tidak bisa dicobai oleh dosa karena Allah dia sempurna seperti itu. Di dalam kekudusan dia sempurna seperti itu, dan perintah ini berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. So kalau orang pendeta atau orang di internet berkata, itu orang Kristen harus sempurna seperti Bapa di surga, dan artinya mereka harus sempurna secara moralitas dan mereka tidak bisa jatuh di dalam dosa satu kali pun. Kalau mereka jatuh, maksudnya mereka tidak sempurna, mereka tidak taat ini, mereka tidak akan ke surga. Kalau mereka bicara begitu, mereka sudah itu bohong. Karena mereka tidak akan mengakui harus sempurna sama seperti Bapa. Tidak pernah berdosa, selalu tahu apa dosa dan tidak, dan apalagi saya berkata, dan tidak bisa dicobai oleh dosa. Tapi mereka tidak akan mengakui itu. Mereka akan bikin pikiran sendiri supaya orang akan dapat beban. Tapi sebenarnya kita harus tanya, di konteks ini tentang dosa dan kekudusan atau ini tentang satu hal yang lain? Karena selalu kalau kita dengar satu pengajaran yang bingungkan kita harus lihat konteks. Karena banyak orang akan pakai ayat ini seperti itu satu Amsal saja. Itu tidak ada konteks. Itu hanya tiba-tiba Yesus berkata, harus sempurna sama seperti Bapa di surga. Tapi dia tidak. Dia ada konteks. Karena itu kalau kita lihat di 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu. So, ini ada konteks. Kita harus lihat sebelumnya supaya kita bisa lihat, ini
kita harus jadi sempurna, harus jadi lengkap di sisi mana? Yesus ada konteks dan kita harus fokus kepada konteks itu. Oke, untuk konteks, kita mulai di ayat 43. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. So ini konteksnya tentang kasih musuh. Namun aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Oke, so bagaimana bisa jadi sama seperti Bapa di surga? Dengan mengasihi musuh. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. So, dia pakai satu contoh. Allah mengasihi musuhnya. Dan karena itu dia kasih matahari, dia kasih hujan. Karena dia mengasihi orang musuh. So, walaupun mereka tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, dia masih mengasihi mereka dan kasih mereka hadiah di hujan, di matahari. Terus, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pengungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? So dia berkata, itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka ada kurangan. Mereka tidak itu salam atau mengasihi kepada musuh, hanya mengasihi kepada saudaranya. Dan mereka ada kurangan. Tapi Allah tidak ada kurangan. Dia sempurna di dalam kasih-Nya. Dia tidak hanya kasih kepada orang benar, tapi dia juga mengasihi orang tidak benar. Dia juga kasih hadiah kepada mereka di dalam kasih-Nya. So kita bisa lihat konteks adalah itu Allah lengkap di dalam kasih-Nya. Kalau manusia, mereka tidak lengkap karena mereka hanya kasih orang ini tapi tidak mengasihi orang ini. So kita harus lihat konteks. Dia mengasihi semua orang termasuk musuhnya. Maksudnya dia lengkap di dalam kasih-Nya. So, kita baca itu semua konteks dan baca di 48 karena itu. Karena contoh-contoh yang tadi kasih tentang Allah yang kasih itu matahari dan hujan dan tentang itu orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mengasihi itu saudaranya tapi tidak mengasihi musuhnya, dan dia berkata sama seperti tadi berkata di 45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bagaimana? Dengan mengasihi musuh-musuhmu. Okay? So di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna di dalam sisi apa? Di dalam kasih. Dan apa itu kasih yang tidak sempurna? Hanya mengasihi itu sesama. Hanya mengasihi orang lain yang itu saudara, tapi tidak mengasihi musuhmu. So, kita harus tidak membenci musuh kita, tapi harus mengasihi mereka. Dan karena mengasihi mereka, kita harus itu berdoa untuk mereka, berkat mereka, lakukan baik kepada mereka, karena kita mengasihi mereka, sama seperti Allah mengasihi mereka. Karena dia sempurna di dalam kasih, kita juga harus sempurna di dalam kasih. So kita bisa lihat konteks. Tapi kalau kita lihat di Matius 19, kita bisa lihat satu konteks lagi tentang itu kesempurnaan di dalam kasih. Kita mulai di ayat 16, ini tentang orang muda yang kaya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. So, dia tanya satu pertanyaan baik. Saya harus lakukan apa untuk lakukan kehendak Allah dan dapat hidup kekal? Itu 17. Jawab Yesus, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di bahasa Indonesia ini tambah satu kata itu, segala perintah Allah. Tapi sebenarnya Yesus berkata, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Kita bisa lihat ini sudah ditambahkan oleh itu orang yang terjemah Alkitab Indonesia karena di ayat 18. Kata orang itu kepadanya, kepada Yesus, perintah yang mana? Kalau dia berkata segala, dia sudah tahu itu segala. Tapi dia tanya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, dia berkata, dari itu 10 hukum, dia kasih beberapa contoh. Tapi dia, kesimpulan, dia bicara, itu yang terakhir, itu dari buku Imamat, maybe. Okay. Itu dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, maksudnya harus mengasihi orang lain. So, ini semua perintah dia berkata, dikutip, itu termasuk di dalam mengasihi orang lain. Okay? Tapi terus, 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. So, dia tahu di dalam hati nurani, walaupun dia baik kepada orang lain, dia masih ada kurangan. Dan dia mau tanya, itu kurangan di mana? Kenapa hati nurani saya tidak ada damai? Okay, so dia berkata, saya masih kurang apa? 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. So, apa terjadi di sini? Itu orang kaya, dia orang baik kepada orang lain. Dia mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Dia lakukan baik kepada orang manusia. Tapi Yesus Kristus dari mulai dia tahu dia tidak mengasihi Allah. Karena itu dia berkata kepada dia, oke, jual hartamu, kasih kepada orang miskin dan ikutilah aku. Tapi bagaimana orang ini? Dia lakukan atau tidak? 22. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. So, dia tidak lengkap di dalam kasihnya. Tapi ini situasi beda dengan Matius 5. Matius 5 itu kurang karena mereka mengasihi saudara-saudaranya, tapi tidak mengasihi musuh. Tapi di sini, orang kaya ini, dia mengasihi orang lain, tapi dia tidak mengasihi Allah. So, dia lebih mengasihi kepada uangnya dan itu hartanya daripada dia mengasihi Allah. So, dia ada berhala di dalam hatinya. So, dia kurang apa? Dia kurang di dalam kasih. Dia kurang karena dia hanya mengasihi orang, tapi dia tidak mengasihi Allah. Tapi kalau dia mau jadi sempurna di dalam kasih, dia harus mengasihi manusia dan juga mengasihi Allah sendiri. So, kita bisa lihat ini di sini, itu dia kurang di dalam kasih, dan kalau dia mau jadi sempurna di dalam kasih, dia harus juga mengasihi Allah. Ini kesempurnaan, ini sempurna, ini kata sama dengan Matius 5 ayat 48. Dan ini konteks yang hampir sana ini tentang kasih.
So dia harus kasih, dia harus jadi sempurna di dalam kasih. Maksudnya harus jadi lengkap. Tidak hanya mengasihi orang manusia, tapi juga mengasihi Tuhan sendiri. Kalau kita lihat lagi, untuk lebih jelas lagi, Lukas 6, kita mulai di ayat 27. Supaya kita bisa lihat, ini konteksnya sama dengan Matius 5. Itu 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Dan dia terus, siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. So kita bisa lihat ini konteks yang sama. Dia berkata, kita harus mengasihi musuh. Tidak hanya mengasihi saudara. Dan dia berkata orang berdosa pun mereka mengasihi saudaranya. Tapi mereka tidak lengkap di dalam kasih karena mereka tidak mengasihi musuhnya. Itu 34. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. So, di sini dia berkata, kalau kita mau jadi anak atau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, kita harus mengasihi musuh karena dia juga baik kepada orang yang jahat. Dia juga mengasihi orang yang jahat. So kita tidak bisa kurang di dalam kasih, tapi harus itu lengkap, harus sempurna di dalam kasih. Sama seperti Bapa di surga. Tapi itu ayat 36, itu satu paralel dengan 5 ayat 48. Di sana itu berkata, itu harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Tapi kalau Lukas, dia tulis Yesus berkata sedikit beda. Dia berkata ini, 36. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa? Tidak. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. So konteksnya di sini sama dengan itu Matius pasal 5. Tapi di sini dia pakai kata-kata lain. Dia tidak pakai kata sempurna, lengkap di dalam kasih, tapi dia pakai itu murah hati. Kita harus ada murah hati sama seperti Bapa di surga. Dia mengasihi musuh, tidak hanya mengasihi teman atau yang itu jemaat dia, tapi dia mengasihi musuhnya, yang orang yang jahat. Dan kalau kita mau jadi sama seperti Bapa, mau jadi anak Bapa di surga, kita juga harus lakukan sama dengan dia. Kita juga harus ada kasih yang lengkap, tidak kurang. Sama seperti orang berdosa, mereka mengasihi saudara tapi tidak mengasihi musuh. Tapi Allah di surga, dia juga mengasihi musuhnya. Tidak hanya mengasihi yang jemaat atau yang baik. So kita juga harus lakukan lengkap.
harus ada kasih lengkap sama seperti Bapa di surga. So saya berharap ini konteks dari Matius 5 itu itu perikop dari Matius 19 tentang kurang dan sempurna, itu maksudnya lengkap di dalam kasih, dan dari Lukas itu satu paralel di ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saya berharap dari sini kita bisa lihat konteks di Matius 5 ayat 48. Waktu Yesus berkata, saya baca lagi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Maksudnya, kita harus ada satu kasih yang lengkap, tidak hanya mengasihi saudara-saudara kita, tapi juga mengasihi musuh-musuhnya sama seperti Bapa kita di surga. Dia ada kasih yang lengkap. So, waktu orang yang mau kasih satu beban yang besar dan berkata harus jadi sempurna secara moralitas, dan kalau jatuh di dalam dosa itu harus jadi sempurna lagi supaya Allah bisa menerima kamu, ya ini hati-hati. Ini sudah jadi miring dari kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal 2, kita bisa lihat itu orang Kristen, walaupun kita bisa bebas dari kuasa dosa, kita masih bisa jatuh. Dan kalau kita jatuh, tidak maksudnya kita langsung terpisah dengan Allah, tapi kita masih ada perjanjian, masih ada hubungan dengan Allah, dan bisa dapat pengampunan dosa melalui Yesus Kristus yang sekarang duduk di takhta dan bersyafaat untuk kita. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 supaya bisa lihat itu balance di sini. Oke. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. So, orang Kristen tidak perlu hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi jadi budak dosa. Kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, bisa taat kepada perintahnya, bisa hidup di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Okay? Tapi tidak maksudnya kita tidak bisa jatuh, kita tidak bisa dicobai, atau kita tidak kurang di pengetahuan kita atau pengertian kita, dan kadang-kadang bisa tanpa sadar berdosa, atau juga kadang-kadang dengan sadar kita itu lakukan dosa. Karena kita terus baca, namun jika seseorang berbuat dosa, kita harus tidak lakukan dosa. Tapi kalau seorang berbuat dosa, kalau orang di dalam Kristus berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. So kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jatuh, kita masih ada juru selamat di surga. Kita bisa balik kepada Dia, dapat pengampunan dosa, bisa balik kepada itu takhta kasih karunia, dan dapat pengampunan dosa. So ini maksudnya kita bisa hidup di dalam dosa? Tidak. Karena kalau kita terus baca ayat 3. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Maksudnya kita lakukan secara sempurna, itu tidak pernah gagal, tidak bisa gagal satu kali. Tidak, karena dari konteks kita sudah tahu, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kita jatuh, masih ada juru selamat. Kita masih di dalam keselamatan Yesus Kristus. Tapi maksudnya kita harus secara kebiasaan, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita berkata, wah, saya orang Kristen dan saya sudah dapat pengampunan dosa, tapi saya setiap hari saya berdosa kepada Tuhan, dan saya tidak itu peduli tentang itu perintahnya, ya kita harus lihat peringatan ini. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang pendusta, dan di dalamnya tidak ada
kebenaran. So, orang Kristen bebas dari dosa? Memang, kita bebas dari kuasa dosa. Kita orang sempurna secara moralitas dan pengetahuan dan kekudusan? Tidak. Kita masih bisa jatuh, dan kalau kita jatuh, kita masih orang Kristen. Tapi kalau kita jatuh dan masih jadi orang Kristen, maksudnya kita bisa berontak sama Allah dan tidak ada akibatnya? Tidak. Karena kalau orang sesuai itu, kalau mereka kebiasaan itu berontak sama Allah, mereka berdusta. Mereka tidak mengenal Allah, walaupun mereka bersuruh Tuhan, mereka bukan orang Kristen sejati. Mereka bukan anak Allah Bapa. Mereka harus tunduk kepada Yesus Kristus. Kalau jatuh, datang kepada takhta kasih karunia, dapat pengampunan dan anugerah dan kuasa supaya bisa hidup sesuai dengan firman-Nya terus menerus. Saya berharap ini manfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati.